Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jamil Ahmad dari program studi Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Samudra. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang the law of diminishing return. Apa sih yang dimaksud dengan the law of diminishing return? The law of diminishing return adalah sebuah hukum dalam ekonomi yang menjelaskan tentang proporsi input yang tepat akan menghasilkan output yang maksimal. Teori ini menjelaskan bahwa ketika kita memiliki input yang melebihi kapasitas dari produksi input itu sendiri, maka return atau pendapatan yang kita miliki semakin lama akan semakin berkurang. Jika dibahas lebih dalam lagi, the law of diminishing return memiliki 3 fase atau 3 tingkatan. Yang pertama yaitu increasing returns atau pendapatan meningkat. Yang kedua yaitu pendapatan meningkat dengan intensitas yang rendah. Dan yang ketiga yaitu diminishing returns. Yang pertama yaitu increasing returns atau pendapatan meningkat. Maksudnya di sini adalah ketika suatu perusahaan yang memiliki daya tampung tenaga kerja atau karyawan 100 orang, akan tetapi perusahaan tersebut hanya merekrut dan memperkerjakan 90 orang saja dengan dasar memiliki etos kerja yang tinggi dan lapangan yang memadai. Secara otomatis, output yang dihasilkan akan maksimal. Dapat disimpulkan bahwa di sini terjadinya keseimbangan antara pengeluaran yang dikeluarkan oleh perusahaan dan pemasukan yang diperoleh oleh perusahaan melalui output itu sendiri. Yang kedua yaitu pendapatan meningkat dengan intensitas yang rendah. Maksudnya di sini adalah ketika suatu perusahaan yang memiliki daya tampung 100 pekerja dan perusahaan tersebut memperkerjakan 100 orang, maka pendapatan yang diperoleh oleh perusahaan akan lebih besar daripada yang menggunakan 90 pekerja, namun intensitasnya lebih rendah. Dapat disimpulkan bahwa ketika perusahaan tersebut mendapat keuntungan dan penghasilan atau keuntungan tersebut akan dipotong untuk pengeluaran, yaitu dengan menggaji para karyawan tersebut. Yang ketiga yaitu diminishing returns. Maksudnya adalah ketika suatu perusahaan yang memiliki daya tampung 100 pekerja dan perusahaan tersebut menggunakan atau memperkerjakan 110 orang, hal tersebut akan mengakibatkan bahwa berkurangnya pemasukan atau pendapatan oleh perusahaan karena tingkat output atau produksi yang dihasilkan cenderung sama. Kondisi ini lebih menyebabkan kepada terjadinya kesenjangan antara para pekerja karena terjadinya penurunan etos kerja. Hal tersebut akan memunculkan adanya jam kerja bagi karyawan yang sedikit atau bahkan ada terlihat yang tidak bekerja.